Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Gracia Seba, NIM 114220030 dari Pruk 2. Di sini saya akan mempraktikkan acara kelima, praktikum sel yang berjudul Layout Arcis. Pertama-tama kita buka aplikasi ArchMap-nya, kemudian kita pilih Map Temples, baru blank map, lalu kita klik OK. Kemudian kita ke Layers, klik kanan Layers, Properties, kemudian kita pilih ke bagian 49S karena di daerah Magelang. Lalu Apply, lalu OK. Ganti nama Layers menjadi penggunaan lahan. Kemudian klik kanan, Evaluate Data, kemudian kita memilih data sesuai dengan Magelang, di daerah Magelang, administrasi desa. Kemudian di sini kita akan memilih agri kebun, agri sawah, dan agri ladang. Setelah itu kita akan memilih jalan. Terus kontur. Kemudian pilih non agri alam. Lalu pemukiman. Dan yang terakhir adalah sungai di bagian LN. Setelah seperti ini, kemudian di unchecklist semua, kecuali di bagian kontur. Setelah itu kita klik kanan kontur. Lalu kita pergi ke Open Attribute Table. Nah, di sini sudah ada ikannya, kita remove terlebih dahulu. Kita delete file. Lalu kita ke Open Attribute Table. Kita pilih bagian select. Kita ke Open Attribute Table, kita klik Add File. Kemudian ganti namanya menjadi Ika. Oke. Kemudian diklik Ika, lalu ke Fit Calculator. Yes. Sini kita akan mengklik FANKLT. Kemudian spasi MOD 50 sama dengan 0. Lalu oke kan. Nah, maka di sini akan terlihat ikannya, lalu kita close-kan saja. Kemudian kita klik kanan. Lalu kita ke properties. Kemudian ke simbologi, lalu ke kategoris. Benefitnya diubah menjadi Ika, add a value. Lalu ganti min 1-nya menjadi warna electron gold dan ketebalan 2. Lalu oke. Yang 0 juga diganti menjadi electron gold dengan ketebalan 1. Lalu kita ke labels. Kemudian checklist label features, metodenya ganti menjadi define. Klik SQL. Kemudian tulis rumusnya, yaitu IK sama dengan get new values min 1, lalu oke. Kemudian label fieldnya pilih menjadi FINKLTN, expressionnya dibuat menjadi tambah tanda petik N, tanda petik, kemudian oke. Kemudian ke simbol, lalu ke edit simbol, ganti fontnya menjadi Times New Roman, kemudian ke max, lalu halo, lalu oke, lalu oke. Kemudian placement properties, ganti menjadi on the line dengan carousel apa above, pasti di remove. Kemudian oke, kita ganti menjadi ukuran 10 saja, lalu apply, lalu oke. Maka ini adalah hasilnya untuk bagian kontur. Kita unchecklist kontur, kita pilih di bagian jalan, kemudian kita ke open attribute table. Lalu di sini kita pastiin remake-nya yang sudah ada, yaitu jalan lokal, jalan main, jalan kolektor, jalan stok, dan lain-lainnya. Lalu kita cek close saja. Lalu kita ke properties. Lalu ke simbologi, lalu ke kategoris. Lalu value field-nya pilih yang remake. Lalu add values. Nah, di sini kita sesuai simbolnya sesuai dengan RBI. Kemudian kita ganti nah seperti ini, lalu kita apply, lalu oke.
Nah, maka hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita pindah ke sungai saja. Kita klik sungai, ganti warna saja menjadi lapis lazuli, lalu oke. Kemudian kita ke administrasi desa. Di sini akan kita klik open attribute table. Kemudian di sini kita memilih desa sendiri. Jom selection. Terus kita close saja, maka hasilnya seperti ini. Kemudian kita klik kanan, administrasi, lalu data, lalu export data. Desa Tantuanom, kemudian save, lalu oke. Nah, maka hasilnya seperti ini. Kemudian kita ke admin, kita ke open attribute table, lalu pilih bagian desa tadi untuk di clear selection. Lalu kita close. Kemudian kita ke geoprocessing, kita akan klik. Kita akan mengklik di bagian pemukiman dan agri alam, agri sawah, argi ladang, kebun. Kita klik pemukiman terlebih dahulu. Untuk kliknya kita pilih ke desa Tantuanom, lalu kita pilih outputnya, ganti menjadi pemukiman, lalu save, lalu oke. Maka hal tersebut dilakukan. Kita klik selanjutnya, lakukan hal yang sama untuk yang non-agri alam, agri sawah, ladang, kebun, dan selanjutnya. Setelah semua diklik, maka akan muncul seperti ini. Kemudian kita hanya mengganti bentuknya sesuai dengan RBI. Sawah. Untuk non-agri alam kita pilih semak. Dan untuk pemukiman kita pilih sosial. Simbol. Kemudian kita pilih outline-nya menjadi batas scale desa, lalu kita ke edit simbol. Lalu color, lalu oke, lalu oke, lalu oke, lalu oke. Nah, seperti ini. Kemudian yang di batas administrasi kita lakukan hal yang sama juga. Edit simbol, outline, batas scale, lalu edit simbol. Pilih warna kuning ini menjadi no color, lalu oke, kemudian oke. Lalu di sini kita ubah jadi no color juga, lalu oke, lalu kita tekan. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu kita ke administrasi. Yang pilih labels, checklist label. Kemudian label field-nya diubah menjadi namo mbjd. Kemudian kita edit, kita klik simbol, lalu mengganti tulisannya menjadi times dengan ukuran 10. Kita edit simbol untuk mengganti max-nya di hello. Lalu oke. Oke, kemudian ke placement properties, ubah menjadi remove. Oke, apply. Lalu kita oke kan. Nah, maka akan muncul nama-nama desa seperti ini. Semuanya seperti ini. Kita akan checklist jalan. Kemudian kita checklist sungai, kontur, dan batas administrasi tadi. Nah, selanjutnya kita ubah di bagian desa ini ke bagian atas. Begitu juga di batas administrasi. Agar kelihatan jelas seperti ini. Setelah seperti ini, kita klik insert, lalu data frame. Nah, kemudian kita ubah search. Lalu kita add data, masuki data provinsi, seperti ini. Lalu kita mau copy paste di desa ke bagian insert.
Setelah dipaste, kita pilih zoom to layer. Setelah seperti ini, kita ubah saja warnanya menjadi warna kuning. Dan batas provinsi juga diubah warnanya menjadi warna hijau. Setelah seperti ini, kita ke properties. Kemudian di checklist labelnya, lalu kita label saja provinsi, terus mengganti simbolnya ke Times New Roman, lalu Max Halo, lalu oke. Setelah seperti ini kita ke klik batas provinsi, lalu kita mengganti edit simbol, outline, kemudian ubah ke batas provinsi, lalu oke, color diganti jadi. Kemudian di oke kan, oke. Kita akan mengubah warna putih yang ada di sini dengan cara kita klik data frame properties. Kemudian kita ke frame, lalu ke background, ubah menjadi creaton blue, lalu creaton blue-nya kita ubah menjadi ultra blue. Lalu kita apply, lalu kita apply. Nah, maka silakan seperti ini. Selanjutnya kita akan klik layout view di bagian kotanya, terus ke patch and print setup. Lalu kita ubah size-nya menjadi, orientation-nya diubah ke landscape, lalu size-nya diubah menjadi A3. Lalu kita oke kan. Nah, maka kesesuaian seperti ini di sini dengan jarak 3, 1, 1, 3. Selanjutnya kita akan membuat grid. Kita klik kanan, lalu kita ke properties. Kemudian kita pilih grid, lalu new grid, measure, next kan, lalu text. Style kita ganti menjadi warna, lalu oke, lalu next. Lalu kita finish. Kemudian kita ke properties. Kita ke label, seperti ini, lalu kita mengganti. Kita klik additional properties. Lalu ke number format. Di sini ubah menjadi 0. Lalu oke, ubah font menjadi Times New Roman. Lalu oke, ini juga ubah menjadi Times New Roman. Apply. Kita oke kan, lalu kita apply lagi, lalu kita oke kan. Nah, maka gridnya akan muncul. Kemudian kita akan buat kotakan di luar dari kota tersebut. Di sini lalu kita klik kanan, kita ke properties. Colornya diubah menjadi no color, outline-nya diubah menjadi warna hitam. Lalu kita apply, lalu kita oke kan. Kemudian kita akan membuat keterangan MTMU dengan cara kita klik text, kemudian kita tulis ini. Lalu ubah menjadi MT. Kita ubah change simbol. Kita ubah tulisannya menjadi Times New Roman. Saja. Lalu kita oke kan. Kemudian kita oke kan. Lalu apply, lalu oke. Nah, ini tuh akan dilakukan di semua angka grid, di keliling angka gridnya, MT untuk di bagian X-nya dan MU-nya di bagian Y-nya. Setelah membuat MT dan MU seperti ini, kemudian kita akan membuat rectangle lagi untuk membuat kotak sebelahnya untuk keterangan. Di samping kota ini untuk keterangannya, klik rectangle, kemudian memposisikan kanan, properties, kita ubah ke colornya menjadi no color, dan outline-nya diubah menjadi warna hitam. Lalu kita apply, lalu kita oke-kan. Kemudian di sini kita akan masukkan logo UPN dengan cara kita klik insert, lalu pilih ke picture, masukkan logo UPN, dan menyesuaikan sesuai yang diinginkan. Seperti ini kita akan membuat jurusan dengan klik text, lalu menulis kita change simbol menjadi Times New Roman dengan ukuran 12, lalu kita bold, lalu kita oke-kan, ubah ke tengah, lalu kita oke ampli, lalu kita oke-kan. Di sini kita akan mengatur
tulisannya. Kemudian kita akan membuat batasnya. Kita klik line, lalu membuat garis seperti ini. Kemudian kita akan klik teks lagi untuk mengisi judulnya. Buat menjadi peta penggunaan lahan. Maka Times New Roman seperti langkah yang sama. Di bold, lalu oke kan, like, oke. Kemudian kita akan membuat nama daerahnya. Kita copy, kita paste. Juga membuat batasnya, kita copy saja, lalu kita paste. Kemudian kita buat batasnya seperti ini. Selanjutnya adalah kita akan membuat arah mata angin. Kita klik insert, lalu kita note allow. Kemudian memilih di bagian insert note. Kemudian mengatur posisinya. Lalu kita klik text untuk mengubah north menjadi arah utara, bahasa Indonesia. Menjadi ini dengan tulisan Times New Roman. Edit simbol. Next, jadi halo, oke. Oke. Like, oke. Lalu kita pindahkan ke sini. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Pilih bagian sebelah ini. Kemudian kita ke properties. Di scale text kita ubah menjadi absolute. Kemudian formatnya kita ubah menjadi Times New Roman. Lalu kita apply, lalu kita okekan, lalu kita okekan. Maka seperti ini. Kemudian kita akan membuat tulisan skala dengan teks. Dengan tanda petik 2. Times New Roman. Kita okekan. Lalu kita di ukuran 12. Kita okekan, lalu apply, lalu oke. Kita akan menyesuaikannya. Seperti ini. Kita akan membuat kabarnya. Maaf, tadi skalanya seharusnya di 1:5. Jadi kita pilih properties. Di sini kita ganti off division. Kemudian kita milesnya ganti ke kilometer. Lalu labelnya kita ubah aja menjadi kilometer. Kemudian menyesuaikan divisionnya tuh ubah sesuai skala dibagi 100.000. Jadi dengan saya pakai skala 1:25.000. Jadi menjadi 0,25. Setelah seperti ini, kita ke numbers and marks. Kemudian kita ubah divisionnya menjadi division saja. Lalu kita oke. Apply, lalu kita oke kan. Lalu kita oke. Terus mengatur sesuai yang diinginkan. Setelah seperti ini, kita hanya mengatur ulang. Kita copy ulang garis tersebut untuk membuat batasan di bawah. Kemudian di sini kita akan membuat disusun oleh, kita copy saja pembuatannya. Kita ubah menjadi oleh tanda petik 2. Kita apply, lalu kita okekan. Lalu menulis nama, NIM, dan plug.
Setelah seperti ini, kemudian kita akan membuat garisnya lagi. Kemudian kita akan membuat legenda, kita klik di bagian insert, lalu legend. Di sini kita akan memilih daerah mana saja atau bagaimana untuk dijadikan keterangan. Untuk menghapus kita klik saja ini. Sini hanya membutuhkan sungai, kontur jalan, sawah, ladang, kebun, atau agri-alam, pemukiman. Kemudian kita next. Lalu di sini kita ubah menjadi keterangan tanda petik 2 dengan size-nya 12. Lalu times Nuraman. Kemudian kita bold seperti ini. Lalu kita next. Lalu next. Lalu next. Next. Dan finish. Nah, silakan seperti ini. Kita convert to grafik. Lalu di ungroup. Seperti ini. Lalu kita memasuki mengatur ini posisinya. Kemudian sini kita akan mengubah jalan arterinya ke properties. Dan simbol. Kita ubah jadi Times New Roman dengan size-nya 10. Oke kan? Dan di sini jangan lupa untuk membuat tanda petik. Tanda ini. Lalu kita apply, lalu kita oke kan. Begitu juga untuk seluruhnya. Kita akan buat seperti itu. Ini kemudian kita akan membuat batas administrasi dengan cara klik line, lalu kita akan membuat garis. Kemudian kita pilih properties dan simbol. Lalu di sini kita akan membuat ke batas kelurahan. Lalu kita edit simbol, ubah menjadi no color, lalu kita oke kan, lalu kita oke kan, kita apply, lalu kita oke kan. Kasih silakan seperti ini. Kemudian kita ubah menjadi namanya batas kelurahan desa. Lalu kita apply, lalu kita oke kan. Maka silakan seperti ini. Kemudian di sini kita akan buat legenda kontur, yaitu kita freehand, membuat gambar kontur. Kemudian di sini kita akan membuat interval konturnya dengan cara kita ke teks, kita pilih, lalu kita properties, kita ubah menjadi 12 meter dengan tulisan Times New Roman dengan ukuran 5 saja. Lalu kita edit simbol, kita max ke hello, lalu oke, lalu kita apply, lalu kita oke. Kita buat seperti ini. Nah, kemudian kita akan membuat menjadi kontur. Lalu kita apply, lalu kita oke kan. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat sungai dengan pilih freehand, lalu kita gambar. Seperti ini. Lalu kita ubah warnanya menjadi warna lapis luju. Apply, lalu kita oke kan. Kemudian kita membuat keterangannya, ubah menjadi lalu kita apply, lalu kita oke kan. Kita atur penggunaan lahan, atau kita ubah bordernya menjadi 0,5 untuk semuanya, lalu kita apply. Terus kita ubah tulisannya menjadi Times New Roman dengan ukuran 10 di semua penggunaan lahannya. Jadi kita membuat garisnya.
buat batas garis. Kemudian di sini kita akan membuat sumber. Kita membuat sumber. Ukuran 12. Lalu di bold, lalu oke, lalu apply, lalu oke. Kita membuat peta RDI lembar Magelang 140824 skala 1:20.000. Lalu kita apply. Sebelumnya kita ganti dengan jadi bold, status boldnya. Lalu kita apply, lalu kita okekan. Ini. Kemudian kita membuat batas lagi. Selanjutnya kita akan membuat sistem koordinat peta yang itu terdiri dari proyeksi, sistem grid, dan datum. Selanjutnya di sini kita akan membuat insert, membuat batas terlebih dahulu. Kita ubah namanya menjadi lalu kita okekan. Dan kita mengatur insert yang ada di sini sesuai yang diinginkan. Kemudian kita akan membuat grid di insert tersebut. Kita ke properties. Lalu kita ke new grid, kita ke measure, lalu next. Kemudian di tick and mark yang label, lalu setelah diubah menjadi warna merah atau mark red. Lalu kita okekan, lalu kita next, 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 dan finish. Lalu kita ke properties. Seperti ini. Kemudian kita ubah fontnya menjadi Times New Roman. Kemudian nomor format kita ubah menjadi 0. Lalu kita okekan, kita ubah di sini menjadi Times New Roman dengan ukuran 10. Seperti ini. Lalu di ukuran 8,25, lalu kita apply, lalu kita okekan. Kemudian kita apply, lalu kita okekan. Kotakan untuk gridnya rectangle, lalu menyesuaikan seperti ini. Properties, kita ubah jadi no color dengan outline hitam, lalu kita apply, lalu kita okekan. Kemudian di sini kita akan membuat skala barnya. Kita memilih dengan yang sama, kita pilih sama dengan yang sebelumnya, kita properties. Lalu di sini kita pilih scale and units. Ubah menjadi division seperti yang tadi. Numbers and formatnya kita ubah ke division saja. Kita okekan. Kemudian kita okekan untuk di skala barnya dan membuat U dan MT untuk di X-nya. Untuk ini di daerah penelitian ini dibuat tadi dengan callout, lalu ditentukan dari sini. Maka ini adalah hasil akhirnya. Kemudian sini bisa di-save dengan save as atau mungkin secara gambar untuk di export map. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada yang salah.